Salam Bapak Ibu. Salam juga Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah secara online di rumah, di Kutai Barat, Kutai Timur, di Balikpapan dan di luar kota yang lain. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Ya, memang itulah yang kita harapkan, agar selalu bersukacita. Apapun kondisi, situasi yang kita hadapi saat ini, tetaplah bersukacita. Amin. Baik Bapak Ibu, sebagai tema firman kita pagi ini adalah kesehatan emosi. Kesehatan emosi. Baik, kita buka Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara amarah, kalau kita berbicara emosi, siapa yang tidak pernah emosi dalam hidupnya? Siapa yang tidak pernah marah di dalam hidupnya? Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih bisa marah, masih bisa emosi, itu artinya Bapak Ibu masih normal Bapak Ibu. Hanya orang yang tidak punya nafas saja yang tidak punya marah Bapak Ibu. Ketika orang itu tidak punya nafas lagi, maka orang itu tidak punya perasaan lagi. Berarti sudah tidak ada marah lagi di sana. Tidak ada emosi lagi di sana. Tetapi selama Bapak Ibu masih punya nafas, berarti kita masih punya perasaan untuk emosi, perasaan untuk marah. Itu adalah manusiawi Bapak Ibu, ya kan? Dan itu juga yang membuat kita itu karena emosi, karena marah tadi itu juga yang membuat hubungan kita dengan yang lain itu menjadi renggang. Kalau kita lihat konteks ini Bapak Ibu, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya. Di mana pada waktu itu di sana ada persekutuan, ada jemaat. Tentunya jemaat-jemaat ini Bapak Ibu sama seperti kita ini. Dari setiap jemaat itu memiliki pikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Dari karakter yang berbeda, sifat yang berbeda itulah bisa saja terjadi menimbul salah paham dengan satu yang lain, menimbul perselisihan, menimbul pertengkaran. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati, apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Ya kan? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengelola emosi kita, bagaimana kita mengelola marah kita sehingga marah tetapi tidak menghasilkan dosa. Ya. Karena emosi itu sendiri adalah suatu perasaan Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, selama kita masih punya nafas, masih hidup, kita masih punya perasaan. Emosi itu adalah perasaan yang intens terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, dan terhadap situasi dan kondisi di sekeliling kita. Kita bisa juga marah terhadap diri sendiri Bapak Ibu. Bisa juga marah terhadap orang lain. Bisa juga marah terhadap situasi dan kondisi. Kadang kita juga kerap kali marah pada diri sendiri. Kenapa dulu saya tidak sekolah sungguh-sungguh ya? Sehingga akhirnya sekarang saya ketinggalan dengan orang lain. Seandainya dulu saya sekolah sungguh-sungguh, ikuti nasihat orang tua, mungkin saya tidak seperti ini nasib saya. Itu kan marah terhadap diri sendiri. Mungkin juga marah terhadap orang lain. Ketika orang lain menyampaikan kata-kata yang kurang berkenan di hati kita, kita jadi marah. Mungkin orang lain menghina kita, memfitnah kita, kita jadi marah, kita jadi emosi. Bisa juga kita marah terhadap situasi dan kondisi. Kenapa sih kondisi saat ini, pandemik ini nggak lewat-lewat sih, nggak habis-habis sih? Bisa juga kita marah terhadap situasi dan kondisi seperti itu. Itulah yang membuat
menyebabkan kita itu jadi emosi, jadi marah. Bapak Ibu yang terkasih, ya, PPKM yang berkepanjangan ini memang menimbulkan banyak hal yang negatif dan menimbulkan banyak hal yang positif juga. Dari PPKM yang berkepanjangan ini, akhirnya semua orang waktu itu lockdown dan harus bekerja di rumah, ya kan? Positifnya sih bagus, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga setiap saat. Yang tadinya pergi kerja subuh anak belum bangun, terus kita pulang kerja malam, kita pulang anak sudah tidur, jarang berkomunikasi. Tapi dengan adanya PPKM, kita lockdown di rumah saja, sehingga kita bisa punya waktu yang banyak untuk keluarga. Itu positifnya, ya kan? Kita bisa bekerja dari rumah tanpa harus mengeluarkan uang transport lagi, tanpa harus mengeluarkan waktu untuk bangun pagi cepat-cepat pergi kerja takut terlambat. Banyak positifnya Bapak Ibu. Yang tadinya bekerja jauh seperti kami dulu, sebulan baru kembali, 2 minggu di rumah, pergi lagi, ya. Tapi dengan adanya PPKM bisa memberi waktu kepada keluarga begitu banyak. Itu positifnya. Tapi ada juga negatifnya Bapak Ibu dari PPKM ini. Negatifnya apa? Saking seringnya ketemu dengan keluarga di dalam rumah, salah sedikit istri tersinggung, salah sedikit suami tersinggung, ya kan? Karena mengumpul terus tiap hari. Ke dapur ketemu mami lagi, ke kamar mama lagi, di ruang tamu mama lagi. Membosankan dan jenuh, karena tidak ada waktu untuk refreshing, untuk pergi keluar, tidak bisa, tidak ada waktu, ya kan? Itu negatif. Nah, akibatnya apa? Terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, pertengkaran secara terus menerus. Itulah sebabnya di pengadilan negeri, pengadilan agama, kantor agama Balikpapan, tercatat di tahun 2020 saja Bapak Ibu, ada 2.400 janda dan duda. Artinya 2.400 perkara, berarti pasangan berarti kan. Kalau dikali 2 Bapak Ibu, berarti ada 4.400 janda dan duda yang beredar di Balikpapan tahun 2020. Itu memang berkurang daripada tahun sebelumnya. Bukan karena orang yang mau gugat cerainya yang berkurang Bapak Ibu, tapi karena lockdown dibatasi pendaftarannya, makanya berkurang. Kita lihat data di tahun 2021, tahun 2021 meningkat Bapak Ibu menjadi 2.700 pasangan yang menggugat cerai. Coba kita bayangkan, berapa banyak yang janda dan duda di kota ini. Itu salah satu dampak daripada PPKM yang berkepanjangan di kota kita ini. Faktornya apa Bapak? Satu, faktornya karena pertengkaran secara terus-menerus. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor yang ketiga adalah ditinggal pergi oleh pasangan. Dari ketiga faktor ini yang paling dominan, yang paling besar adalah faktor pertengkaran secara terus-menerus. Itu disebabkan karena apa? Karena tidak mampu mengelola emosi, tidak mampu mengelola marah. Karena tadi seringnya ketemu keluarga di dalam rumah tadi itu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada hari ini kita belajar bagaimana kita mengelola emosi kita, sehingga seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Marah yang tidak berbuat dosa itu seperti apa? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola emosi kita, mengelola kemarahan kita? Poin yang pertama yaitu jangan berbuat dosa. Di situ dikatakan di Efesus 4:26a dikatakan tadi, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa.
marah yang membuat dosa itu dan marah yang tidak berbuat dosa itu seperti apa. Marah yang boleh kamu marah tapi jangan berbuat dosa, yaitu marah yang sifatnya positif. Marah membangun, marah untuk memberi motivasi, bukan untuk menghakimi, bukan untuk membinasakan, bukan untuk mematikan. Ketika kita marah tidak bisa terkontrol lagi, marah untuk menyakiti, itulah yang membuat pertengkaran secara terus-menerus, sehingga di kantor agama meningkat perkara perceraian. Karena kita tidak mampu mengelola marah kita. Yang menjadi dosanya itu, ketika bertengkaran secara terus-menerus akhirnya berujung ke pengadilan agama, maka terjadi perceraian. Dosanya itu adalah perceraian, itu adalah dosa. Akibat marah tadi itu tidak terkontrol, akibat emosi kita tidak terkontrol, Bapak Ibu. Boleh kita marah asal jangan berbuat dosa. Tadi saya katakan orang bisa marah itu kan kenapa sih? Karena orang itu berbuat salah. Anak kita berbuat salah. Kita sebagai orang tua wajib untuk menasihatinya, wajib untuk memberitahunya. Coba kita buka di Amsal 13 ayat 24. Bisa dibantu? Amsal 13. Di situ pada Amsal 13 ayatnya 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Inilah yang dimaksudkan, kita boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Kita juga berdosa juga sebagai orang tua kalau kita tidak menghajar anak kita. Apa yang dimaksud dengan tongkat? Tongkat itulah kita punya otoritas, punya kekuasaan untuk mendidik anak kita. Kita harus menggunakan otoritas itu. Kalau anak kita bersalah, kita punya kewajiban untuk menasihati dia, untuk mendidik dia. Itulah marah yang membangun, marah untuk menghidupkan, supaya anak itu mengerti bahwa oh ya, saya bersalah, saya harus berubah. Demikian pun Tuhan juga. Ketika kita melakukan kesalahan apapun itu, ketika kita datang kepada Tuhan minta ampun dan mengaku tidak mau lagi berbuat dosa lagi, saat itu juga Tuhan mengasihi kita, saat itu juga Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan tidak lagi mengingat-ingatkan lagi dosa kita. Tetapi kerap kali kita orang tua, kita menghukum anak kita, itu baik, ya kan? Tetapi kerap kali kita sudah lewat, kita sudah mengampuni, sudah memaafkan dia. Tetapi ketika adalah masalah baru, kita ungkit lagi masa yang lama. Itu artinya kita tidak melupakan berarti kesalahannya dia. Akhirnya anak itu jadi emosi juga, jadi marah, akhirnya dia berontak. Kenapa mesti kita mengungkit lagi masalahnya dia yang sudah berlalu, yang sudah kita maafkan dia, yang sudah kita ampuni dia? Sebagaimana Tuhan juga ketika kita datang kepada dia, kita minta ampun atas segala kesalahan kita. Tuhan juga mengasihi kita, memaafkan kita, mengampuni kita, dan dia lupakan segala kesalahan kita. Tetapi kita kok jadi pendendam. Katanya kita adalah umat percaya, tetapi kita tidak seperti orang percaya. Seharusnya kalau memang kita merasa kita adalah umat yang percaya, berarti kita harus percaya sesuai dengan kebenaran firman-Nya itu. Itu yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Memang sih ada yang bilang ngomong gampang Pak. Iya memang gampang. Ngomong memang gampang kok, nggak susah, cuman ngomong aja kok, nggak bayar juga, ya kan? Cuman ngomong doang. Gampang ngomong, gampang kita nasihati. Bapak enak nasihat terus. Kita yang menjalankan, emang gampang nasihat. Menjalankannya susah. Kita pun juga sebagai orang tua juga.
Ketika kita mau menasihati anak kita, kita terlebih dahulu perbaiki dulu diri kita. Jangan kita bilang melarang anak, nah, jangan merokok ya. Tetapi kita rokok juga 1 hari 3 bungkus. Berarti kan kita tidak meneladani. Koreksi dulu, perbaiki dulu diri kita, baru kita menasihati dia, sehingga kita jadi teladannya. Bapak Ibu yang terkasih, boleh kita marah asal jangan berbuat dosa. Yang berbuat dosa itu kan akhirnya terjadi suatu pertengkaran, baik itu antara orang tua dengan anak, baik itu orang tua dengan orang tua. Sehingga apa? Akibatnya apa? Seperti yang saya bilang tadi, faktor penyebab, dia tinggal pergi oleh pasangannya. Dia bosan dengan pertengkaran di rumah. Walaupun itu penjumlahnya tidak begitu banyak yang ditinggal pergi oleh pasangan, tetapi ada, Bapak Ibu. Karena akibat mungkin itu salah satunya pertengkaran secara terus menerus. Mungkin istri terlalu banyak tuntutan. Ketika lockdown gaji dipotong 50%, bahkan dipotong lagi, akhirnya tinggal 10%. Mungkin istri tidak mampu untuk mengelola itu, untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih baik saya pergi, tinggalkan kau. Di luar sana banyak duda yang kaya. Kenapa saya tunggu kau menderita sampai selama-lamanya? Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Kalau kita wawancara dengan janda-janda muda itu yang mereka jawab. Ngapainlah Pak hidup susah? Sudah tua, nggak punya uang lagi, ngapain? Itu orang di luar sana yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia hanya mau senang ketika ada uangnya. Dia tidak mau senang ketika susah. Harusnya sama-sama senang, sama-sama susah. Waktu mengadakan janji pernikahan, sama-sama senang, sama-sama mau menanggung penderitaan, ya kan? Menanggung kemalangan. Tetapi ketika dengan berjalannya waktu, apa yang terjadi? Tidak setia. Memang itu real, itu kenyataan, itu fakta hari ini, Bapak Ibu. Akibat pertengkaran secara terus-menerus itu, ditinggal pergi. Dan yang paling besar memang yang gugat cerai di kantor agama itu adalah para perempuan. Kebanyakan juga suami juga ditinggal pergi. Satu, karena ada orang ketiga. Daripada di rumah terus, istri saya cerewet, sudah tua, sudah peot, cerewet lagi, mendingan sama saya yang muda sana. Itu yang terjadi, ditinggal pergi, Bapak Ibu. Ini fakta. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pelihara hubungan kita dengan satu yang lain. Bertengkar boleh, boleh kok. Marah boleh, boleh. Asal jangan berbuat dosa. Karena dengan kita bertengkar itu akan membangun suatu hubungan yang baik lagi nantinya. Tuhan Yesus saja marah, Bapak Ibu, ketika orang datang di bait Allah. Mereka menggunakan itu untuk transaksi, bukan dipakai untuk menyembah memuji Tuhan, bukan dipakai untuk ibadah. Marah, itu marah yang baik. Kita pun mestinya begitu, boleh marah, saling menegur. Suami adalah sebagai alat kontrolnya istri, istri sebagai alat kontrolnya suami. Saling mengontrol satu dengan yang lain untuk menghindari pertengkaran yang berkepanjangan tadi itu. Bapak Ibu yang terkasih, kemarahan yang berakar dari dosa, kita hanya menimbulkan perselisihan, Bapak Ibu. Kita hanya menimbulkan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus mampu mengelola emosi kita, harus mampu mengolah dan mengontrol amarah kita, sehingga amarah itu betul-betul menjadi berkat buat orang lain. Seperti yang dikatakan tadi, kita mesti menghajar dia pada waktunya. Untuk apa? Untuk kebaikan anak kita. Dia akan ingat terus nantinya. Seperti saya juga dari kecil juga, orang tua saya juga keras juga. Memang waktu itu saya merasakan, papa saya ini keras sekali ya, mama saya keras sekali. Tetapi dengan berjalannya waktu kita mengerti, oh ternyata tujuannya supaya menjadi anak yang disiplin, supaya saya menjadi anak yang loyal terhadap orang tua,
supaya saya menjadi anak yang jujur terhadap orang tua. Dengan berjalannya waktu, itulah cara mendidik, cara marah untuk menghasilkan kebaikan. Karena itu wajib hukumnya kita sebagai orang tua. Nah, ciri-ciri kemarahan yang tidak berdosa menurut firman Tuhan hari ini, yang pertama Bapak Ibu, ya, kalau kita buka di 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Di situ intinya bahwa kemarahan yang benar disebabkan oleh kejahatan yang melanggar kekudusan dan kebaikan Allah. Ketika orang itu melanggar kekudusan, melanggar, kita boleh menasihati, boleh memarah, boleh menegurnya, ya kan? Saat orang benar tersiksa dengan kejahatan yang ada pada sekitarnya, maka Tuhan akan bertindak menyelamatkan orang-orang benar itu dan menghukum mereka yang jahat. Kita memang ini hidup di tengah-tengah kejahatan, Bapak Ibu. Dunia ini sangat jahat memang. Kenapa sangat jahat? Karena memang dunia ini bukan tempat kita kok sebenarnya. Dunia ini kan tempat buangnya para malaikat yang jadi iblis itu. Lalu kita juga hidup di tengah mereka. Ya. Tapi walaupun kita merasa tersiksa hidup di tengah ini, selama kita masih taat setia kepada Tuhan, kita pasti ditolong, pasti kita disertai, pasti kita dilindungi. Ya. Kita tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi sekeliling kita apapun. Walaupun di sekeliling kita banyak begitu kejahatan, entah itu kita yang sederhana saja, entah itu orang mau fitnah kita, biarkan saja. Itu adalah dunia. Biarkan Tuhan yang melindungi kita. Ya kan? Biarkan orang menghina kita, biarkan saja. Karena apa yang mereka lakukan itu, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bersikaplah seperti cara Yesus. Ketika orang menghujat dia, menghina dia, melukai dia, menganiaya dia, dia memaafkan. Dia bilang apa? Aku mengampuni kalian karena kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Susah Bapak, susah memang, buat kita memang susah untuk seperti itu. Tetapi hari ini kita diajarkan bagaimana kita untuk mengelola emosi. Kita baik-baik aja, tapi kita dipancing Bapak Ibu supaya kita jadi marah. Sengaja dipancing supaya kita jadi emosi. Akhirnya kita emosi, akhirnya kita apa? Terjadi keributan, terjadi perkelahian misalnya. Yang masuk penjara kita juga. Padahal tadinya kita nggak tahu apa-apa, tapi kita dipancing. Itulah kehidupan saat ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita harus mampu mengontrol emosi kita, mengelola emosi kita agar tidak menjadi dosa. Begitu banyak contoh di Alkitab, Bapak Ibu, yang tidak kontrol. Seperti Kain dan Abel. Akibatnya apa? Akibatnya di poin yang kedua, jangan menjadi dendam. Kalau kita lihat dua bersaudara ini Bapak Ibu, Kain dan Abel. Kain itu adalah seorang ahli pertanian di zamannya. Makanya dia bisa menghasilkan buah-buah yang baik, sayur-sayuran yang baik pada zamannya itu. Sementara adiknya Abel, dia adalah ahli peternakan zaman itu, sehingga dia menghasilkan domba-domba yang baik, kambing-kambing yang baik pada zaman itu, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika mereka mau mempersembahkan apa yang mereka punya, Abel mempunyai motivasi lain. Dia tulus. Hanya ini yang aku punya Tuhan. Dia tidak punya motivasi apa-apa. Tapi Kain, dia punya motivasi. Dia maunya yang menang, saya maunya dia yang diterima. Dia maunya saya yang paling hebat. Karena memang tidak salah, memang dia memang memiliki penghasilan pertanian yang paling luar biasa zaman itu. Dia mau mempersembahkan segalanya untuk Tuhan. Dia petik buah-buah yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Karena motivasinya dia untuk mengalahkan adiknya, motivasinya tidak tulus, maka Tuhan tidak terima persembahannya.
Apakah hari ini masih ada kain-kain zaman sekarang? Banyak juga Bapak Ibu. Ada juga yang mau memberi persembahan itu hanya supaya dilihat bahwa dia adalah hebat. Tidak tulus. Tuhan tidak terima yang tidak tulus, sekecil apapun yang kau beri. Kalau engkau tulus dari hatimu yang dalam, Tuhan terima, engkau akan diberkati. Tetapi ketika motivasi kita ingin menunjukkan bahwa saya ini hebat, saya ini yang paling luar biasa dari semua orang, Tuhan tidak menerima, Tuhan abaikan. Persis seperti Kain. Berbeda dengan Abel, Bapak Ibu. Dia sangat sederhana, dia mempersembahkan yang terbaik, tidak ada motivasi apa-apa. Dia hanya mau menunjukkan bahwa inilah ketaatanku, kesetiaanku kepadamu Tuhan. Inilah yang bisa saya persembahkan. Tuhan menerima persembahannya. Karena dia tulus. Saya pikir di tempat ini kita semua adalah keturunan Abel semua. Ketika kita mau memberikan suatu persembahan kepada Tuhan, kita dari hati yang dalam, kita tulus, tidak ada motivasi apa-apa. Sehingga kita akhirnya diberkati. Ketika kita diberkati, menjadi berkat juga jadinya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di sini akibat daripada persembahannya tidak diterima tadi itu, Kain menjadi pendendam, Bapak Ibu. Sebenarnya dia marah sama Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa persembahanku tidak diterima? Tetapi dia justru dendam sama adiknya. Akibat daripada dendam itu, Bapak Ibu, terjadi pembunuhan. Dia sebenarnya marah sama Tuhan, bukan sama adiknya. Tetapi dia iri sama adiknya. Kenapa persembahanmu yang diterima? Saya punya tidak. Sementara saya ini mengumpulkan buah-buah yang terbaik untuk saya persembahkan kepada Tuhan, tapi kenapa persembahan saya tidak diterima? Justru kambing-kambing kamu, domba-domba kamu, persembahan kamu itu tidak ada apa-apanya, tapi justru persembahan kamu yang diterima. Dia jadi marah, Bapak Ibu. Dia menjadi emosi. Dia jadi dendam. Dia marah kepada Tuhan tapi dendam kepada adiknya. Coba. Banyak juga hari-hari ini Bapak Ibu Kain seperti itu. Dia marah kepada atasannya tetapi pulang rumah istri dan anaknya menjadi sasaran. Banyak Bapak Ibu. Dia bertengkar di rumah dengan pasangannya, tetapi ketika di kantor anak buahnya yang menjadi sasaran. Banyak Kain-Kain yang seperti itu. Itu yang terjadi. Dendam. Sementara tadi dikatakan boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Ini dampaknya berbuat dosa jadinya Bapak Ibu. Dia dendam, dia ngajak adiknya nggak tahu apa-apa ini. Ayo kita ke kebun yuk. Adiknya ikut aja Bapak Ibu. Ya kamu di depan dek. Ya adiknya tidak tahu apa-apa, jalan aja. Namanya juga adik kakak. Tetapi di saat adiknya di depan dia ambil batu, dia pukul. Matilah adiknya. Itu akibat dendam tadi Bapak Ibu. Dendam karena tidak diterima persembahannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perasaan marah yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi dendam seperti yang dilakukan oleh Kain tadi itu. Ya. Jadi akhirnya ada akar kepahitan di dalam diri kita. Nah untuk itu kita perlu waspada, karena meskipun kita tidak terlihat, dendam bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Itulah sebabnya dikatakan, janganlah membalas kejahatan. Ya kan? Dengan apa? Dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Ya kan? Lalu apa? Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan caci maki dibalas maki juga. Saya dulu begitu Bapak Ibu. Karakter kita kalau dari Indonesia Timur itu Bapak Ibu spontan. Dia maki A, saya juga maki A.
Dia maki B, saya juga maki B, spontan. Persis seperti yang difirmankan ini. Caci maki dibalas caci maki juga. Kejahatan dibalas kejahatan. Kamu pukul saya juga pukul kau. Kau bunuh saya juga bunuh kau. Itu karakternya orang timur. Tetapi ketika kita mengerti firman, oh ternyata kejahatan itu tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Caci maki tidak perlu dibalas dengan caci maki. Supaya apa? Supaya kita memperoleh berkat. Setelah saya renung-renung, iya juga ya. Pantas saja kita berkatnya susah ya, hidup kita susah. Karena hidup kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Hidup kita menurut kehendaknya sendiri, menurut kemauannya sendiri. Memang kebiasaan budayanya seperti itu diikuti. Tetapi ketika kita sudah mulai mengerti firman, inilah salah satu yang menghalang berkat kita, Bapak Ibu. Kalau di dalam keluarga kita sering bertengkar, tidak ada kecocokan, tidak ada kedamaian, inilah salah satu untuk menghalangi berkat itu, Bapak Ibu. Jangan bilang begini, kenapa kok Tuhan tidak memberkat, padahal saya rajin loh ke gereja. Iya, ketika engkau ke gereja memang di tempat ini engkau jadi malaikat. Tetapi ketika keluar dari sini, saya tidak tahu jadi apa. Lalu kita hanya bisanya menuntut, kenapa Tuhan kami tidak berkati? Ya bagaimana diberkati kita di dalam rumah, suaminya maki, istrinya maki juga. Terjadi pertengkaran. Tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Lalu kita mau minta berkat dari mana? Itulah salah satu yang menghalangi berkat kita, Bapak Ibu. Karena tidak adanya kedamaian di dalam kehidupan keluarga kita. Kita belajar untuk memperbaiki itu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, adalah jangan memberi iblis kesempatan. Ya. Di Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia terseret dan dipikat olehnya. Jangan beri kesempatan kepada iblis, Bapak Ibu. Kalau kita beri kesempatan kepada iblis, Bapak Ibu, maka hidup keluarga kita hancur. Iblis itu maunya kita itu tidak sukacita, Bapak Ibu. Iblis itu maunya keluarga kita itu hancur, keluarga kita itu binasa. Coba kita perhatikan, ketika Yesus dicobai, Yesus bisa melewati 3 kali percobaan itu, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan iblis? Dia mundur. Tetapi ingat, dia cari waktu yang tepat. Demikian pun juga kita belajar sekarang untuk memanage kehidupan kita dari hari ke hari. Kalau hari ini engkau masih selamat, bebas dari cobaan itu, masih ada hari esok. Mungkin hari ini dia mundur ketika dia mencobai. Mungkin ketika saya jalan di mall, saya lihat boleh juga ini body gitar, ya kan, body gitar Spanyol, ya kan, mulai digoda. Iblis memang tidak punya kuasa, Bapak Ibu. Tetap saya yang menentukan. Dia hanya sebatas menggoda saja. Tetapi ketika saya berhasil menghindar cobaan itu, dia mundur. Tetapi dia cari waktu lagi yang tepat untuk menggoda saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan memberi celah kepada iblis. Demikian pun juga dalam keluarga kita. Ketika kita sudah mulai bertengkar kecil, itu akan menjadi tengkar besar. Berarti kita memberi celah kepada dia. Iblis suka cita kalau kita berantakan kehidupan keluarga kita. Surga yang duka cita. Iblis suka cita, surga duka cita. Itu akibat apa? Akibat kita memberi celah kepada iblis. Kita menjadi pendendam. Kita menjadi iri hati. Akhirnya hati kita menjadi kepahitan. Itu yang membuat orang tidak damai sejahtera. Itu yang membuat orang akhirnya apa? Pergi dari rumah, tinggalkan pasangan. Itu yang membuat orang apa? Mengajukan gugat perceraian. Karena apa, Bapak Ibu? Karena sudah tidak nyaman lagi. Iblis
Sukacita enggak? Dia sangat sukacita. Memang itulah targetnya dia, menghancurkan keluarga, membinasakan keluarga, itu targetnya dia. Tapi targetnya Yesus, bagaimana semua umat yang dikasihnya mendapatkan keselamatan. Kalau hari ini kita masih ada yang sakit hati, masih ada yang merasa dendam terhadap orang lain, masih rasa jengkel terhadap pasangan, pada anak, pada orang tua, pada siapapun itu, mari kita rubah. Jangan beri celah kepada iblis. Tinggalkan itu semua. Hadirkan rasa suka. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk memaafkan. Hanya karena melalui pengampunan itulah ada damai sejahtera di hatimu. Oleh sebab itu, kita rubah hidup kita menjadi hidup yang baru, yaitu sesuai dengan apa yang dikehendak Tuhan, menjadi rancangan semula, serupa dan segambar dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.